baik pemirsa, kembali lagi di Special Talk Show dengan topik sosialisasi pengurangan resiko bencana berbasis komunikasi dan masyarakat. Pak Fadil, ini kan kita kalau berbicara tentang komunikasi ini sangat dekat sekali dengan teknologi ya Pak ya, teknologi informasi. Ini salah satu juga seperti itu. Nah, saat ini kan perkembangan teknologi informasi makin pesat ya Pak ya, hampir semua segmen dalam kehidupan sehari-hari juga menggunakan manfaat membutuhkan teknologi informasi. Sebenarnya dengan dari program tadi dia disebutkan oleh Bapak Soleman, dari Pak Fadil sendiri adakah program yang memang ini masuk bisa diakses dalam smartphone mungkin ini karena mungkin bisa menjadi informasi awal bahwasanya ada tanda-tanda atau ada kemungkinan deteksi gempa dan segala macam bentuk bencana, Pak. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, tadi ada pertanyaan mengapa begitu menjadi sekolah itu menjadi titik fokus kita. Utama, baik. Saya bisa jelaskan bahwa ada menarik data yang saya olah hari ini, Boleh bahwa bisa di Zoom saya Oke. kasih nampak data di situ, bahwa saya mendata dari tingkat pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi di kota Banda Aceh itu ada 482 pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dari 482 lembaga pendidikan ini 246 dalam keadaan rawan bencana. 246. Itu khusus untuk bencana tsunami. Itu adalah kawasan di daerah kerentanan tsunami. Itu berkisar 5 wilayah kecamatan yang berdasarkan kejadian tsunami yang kemarin itu. Artinya berapa jumlah murid di situ bisa kita lacak. Ternyata murid di situ yang rentan ada 85.000 lebih. 80.000. Dan guru ada 6.000 lebih. Artinya apa? Ini adalah manusia-manusia yang lagi dididik yang harus kita jaga supaya kelak dia bisa menjadi orang-orang yang unggul di masa depan. Oleh karena itu kita harus pastikan dia bersekolah untuk masa depannya. Walaupun di kawasan rawan bencana, tapi kita harus jaga kesiapsiagaan mereka. Jikalau ada bencana, mereka bisa untuk kita hindarkan dari korban jiwa. Oleh karena itu yang saya bilang tadi, mitigasi bencana menjadi harus kita lakukan. Kita juga berbasis sekolah. Makanya program kita adalah SMAP. Apa tuh SMAP? Sekolah Madrasah Aman Bencana. Jadi konsepnya adalah bagaimana sekolah itu secara manajemen dari areal wilayah sekolahnya, struktur bangunannya, manajemennya dari dewan guru, komite sekolah dan murid paham bagaimana menghadapi jikalau tiba-tiba ada bencana, langkah-langkah antisipasi apa yang harus dilakukan. Sehingga apabila ada bencana, risiko terhadap korban jiwa dan harta benda itu bisa kita minimalisasikan. Betul. Inilah yang akhirnya saya mengatakan sekolah dan pendidikan dan murid adalah satu sasaran kita untuk kita lakukan program kesiapsiagaan itu. Nah, kerjasama dari sekolah tersebut di SMAP ini sendiri, apakah untuk seluruh sekolah madrasah yang ada di Aceh atau hanya beberapa tempat yang memang rawan bencana, Pak, lokasinya? Memang kita inginkan meratanya kepahaman masyarakat, baik dari sekolah, komunitas itu harus paham. Karena kita tidak bisa memparsialkan ini loh kawasan rawan bencana tsunami menjadi utama, sedangkan kawasan yang tidak rawan bencana kita diamkan. Padahal kan nanti apabila ada kejadian, ini dua hal yang saling berkolaborasi dalam penanganan bencana. Jadi kepahaman itu satu konsep yang sama. Namun demikian menjadi titik berat kita adalah kemampuan kita menyasar daerah kerentanan itu menjadi prioritas utama kita. Di sekolah, di pusat-pusat pusat-pusat bisnis, hotel dan restoran menjadi juga sasaran kita bagaimana menjadikan hotel yang tangguh bencana, rumah sakit yang tangguh bencana, semua itu kita harapkan punya ketangguhan. Tetapi sekali lagi kita bilang bahwa ini tidak bisa dimainkan oleh pemerintah semata-mata. Oleh karena itu peran 3 pilar. Siapa itu? Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Konsepnya bagaimana? Kita akan jadikan bagaimana berbasis mandiri adalah kekuatan dalam menjaga ketahanan masyarakat dan wilayah kita.
Oke, baik. Nah Pak, sebelum Anda menjawab tadi tentang teknologi informasi, saya juga ingatkan untuk Anda pemirsa, kami sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin ikut bertanya di 0812 7940 7106. Kami menunggu penelpon dan juga pertanyaan yang paling menarik pada malam hari ini. Ya Pak Fadil, kita kembali untuk membahas tadi informasi, teknologi informasi. Apakah juga adakah program khusus dari dinas terkait juga, dari pelaku usaha, dari pengusaha pun ini membuat sebuah program dari gadgetnya sendiri ini bisa dimanfaatkan? Ini arah ke sana suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Artinya kita juga lagi mencoba mencari promosi bagaimana untuk kearifan lokal itu kita mampu menjadikan Android juga basis dari pengurangan risiko bencana. Tetapi secara umum kita udah punya, kita di tingkat nasional ada Inaris. Jadi setiap HP itu buka di Play Store, uduh Inaris. Di samping rumah kita sendiri kita bisa dapatkan itu. Jadi informasi-informasi kerawanan bencana di kabupaten kita, di daerah kecamatan kita, di mana tempat-tempat yang apabila ada bencana itu bisa kita jangkau, itu informasi ada. Jadi kepada permisa kami harapkan tolong di Play Store uduh Inaris. Inaris itu program tentang pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, juga kita di instansi lembaga-lembaga lainnya ada juga misalnya BMKG. Dia juga ada juga bagaimana di Play Store cari juga kita bisa menilai bagaimana tentang cuaca. Jadi sebenarnya kita jangan gaptek lagi, jangan juga menunggu informasi bahwa ada 1000 sejuta informasi di HP ini yang bisa kita edukasikan untuk kecerdasan kita. Jadi masyarakat Banda Aceh saya menghimbau, Anda tidak bisa diam lagi. Anda berada di kawasan bencana dan Anda harus mandiri dan harus bisa tahu dan ingin tahu apa yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh ini, dan harus bisa mencari informasi dan apa yang harus kita lakukan jika ada suatu saat nanti ada bencana. Jadi kita tidak pasif lagi. Apalagi kita zaman milenial hari ini, apalagi kita udah masuk ke ke industri keempat. Jadi sangat kok bahasa anak milenial sangat lebay lah kalau hanya menunggu, oh kok nggak ada informasi kami, oh kok pemerintah agak lambat. Jangan lagi lah seperti itu. Jadi kita berpacu untuk kecerdasan dan berpacu untuk bisa menjadikan diri kita diri yang tangguh. Nah, tetapi lagi-lagi pemerintah sebagai regulator, sebagai penyelenggara juga penanggung jawab menjadi pilar utama dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Ya, jadi jangan gaptek juga ya, karena kita juga berada di zaman milenial sekarang di mana segala informasi bisa kita dapatkan hanya dalam satu gadget saja. Apakah itu yang tadi seperti Pak Fadil katakan bisa Anda unduh di Play Store, di Inaris ya Pak ya? Atau Anda juga bisa langsung membuka informasi ini dari Mbah Google juga banyak jadinya. Oke, baik Pak Fadil, satu lagi saya ingin tanyakan. Tadi Pak Sabri juga sudah mengatakan bahwasanya dari forum FPRB ini adalah sebagai wadah masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana nih Pak. Nah tapi kita juga lupa bahwasanya di Indonesia sekarang manajemen penanganan bencana ini masih bersifat konvensional Pak. Artinya mereka hanya fokus penanganan bencana lebih bersifat bantuan, tapi bukan untuk pengurangan faktor resiko bencana. Seperti apa menurut Anda Pak? Sebenarnya itu... Kita tahan dulu ya Pak ya. Oke, kita angkat telepon. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Mbak. Iya, dengan? Saya dengan Rizal di Banda Aceh. Dengan Bapak Rizal di Banda Aceh, silakan Bapak ada masukan atau ada pertanyaan? Terima kasih kesempatannya Mbak. Saya lagi melihat ini sosialisasi lagi. Saya mau tanya ini Pak Ego. Beberapa waktu lalu saya pernah dengar bahwa kita di Banda Aceh sudah pernah mensosialisasikan ke masyarakat di mana escape building atau gedung penyelamat itu sudah dibuat untuk pusat kegiatan masyarakat di Banda Aceh, dan itu saya pikir satu terobosan bagus untuk masyarakat kita di Banda Aceh. Yang ingin saya tanyakan, strateginya kita sekarang bagaimana? Ya, benar-benar SD building itu betul-betul secara maksimal kita manfaatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Demikian Ibu.
Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Bapak Rizal. Ya, ini terkait escape building nih Pak Fadil, atau juga boleh Pak Sabri dan juga Bapak Sulaiman bisa menjawab. Ini bagaimana cara memaksimalkan escape building, dan saat ini kan escape building dikaitkan atau dipergunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat ya Pak ya. Pak Fadil silakan. Dulu pernah distigmakan negatif bahwa escape building ada di tempat kita. Secara jumlahnya kita masih kurang. Tapi ada pertanyaan orang, loh walaupun kurang rasanya escape room ini tidak berfungsi, tidak sehingga ada stigma mengatakan mubazir dan bisa membuat hal yang negatif. Alhamdulillah stigma itu bisa kita hapus. Memang benar escape building itu fungsinya adalah untuk tempat evakuasi apabila ada bencana. Pertanyaannya, kalau nggak ada bencana berarti nggak berfungsi. Makanya kita mengubah konsep hari ini dan ke depan adalah menjadikan escape building sebagai community center model. Yaitu upaya-upaya untuk menggunakan escape building di samping fungsi utamanya sebagai tempat evakuasi, tetapi juga untuk fungsi kemasyarakatan. Jadi di situ bisa kita buat semacam pasar murah atau sarana olahraga, tempat pertemuan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi semua kegiatan yang kita lakukan ada pesan tersirat dan ada semacam masyarakat hadir itu bertanya. Disitulah edukasi terjadi bahwa gedung ini tempat evakuasi bencana. Jadi fungsi antara tapi mengedukasikan fungsi jangka panjang. Kemudian gedung itu juga terawat, terjaga. Malahan saya punya ide gagasan hari ini, saya ingin di media ini juga saya mengharapkan stakeholder dunia usaha untuk bisa bekerja sama. Kita jadikan itu pusat destinasi baru untuk tourism. Mengapa saya bilang begitu? Hari ini tourism kita lihat ke PLTD Apung. Iya, betul. Yang kita ceritakan kepada wisatawan itu suatu peristiwa dramatis. Tapi belum kita bawa kepada suatu peristiwa recovery di mana ketangguhan masyarakat terhadap kesiapan dia dalam menghadapi bencana. Itu harus kita jual menjadi tematik dari tourism. Jadi orang bisa datang misal ke Aludia Tengah. Dia melihat gedung ada escape building. Untuk apa gedung ini? Ini adalah satu wahana untuk bersiap-siaga masyarakat apabila ada bencana, di situ jalur evakuasi untuk penyelamatannya. Tetapi juga gedung itu menjadi pusat edukasi, pusat kemasyarakatan. Jadi tumbuh sinergi yang luar biasa di mana pemerintah Gampung berjalan seiring dengan kesiapsiagaan bencana, kehidupan masyarakat terhadap ekonomi berjalan, habitat dan lingkungan hidup itu tumbuh berkembang, sehingga desa itu walaupun desa yang sangat rentan bencana, tapi dia survive menghadapi bencana. Dengan apa? Ada konsep mitigasi bencana di situ, sehingga konsep mitigasi itu orang bertanya, loh luar biasa itulah daya tarik untuk wisatawan untuk bisa memotret, belajar, menjadikan satu desa itu menjadi desa yang sangat menarik untuk dihadiri, menjadi laboratorium, menjadi juga suatu kegiatan pendidikan dan edukasi bagi orang lain datang. Nah, ini menariknya ke depan. Jadi saya harap di media ini saya harapkan kepada dunia usaha, ayo kita kerjasama. Ayo kita bersama. Yuk kita jadikan salah satu misalnya desa Aludia Tengah, di situ ada escape building. Kita jadikan gedung escape building itu indah, nyaman, bukan sebagai tempat yang mencekam, tapi tempat yang menarik. Waktu tidak ada bencana, di situ tempat bermain anak-anak, tempat edukasi anak-anak, tempat anak-anak sekolah datang untuk belajar. Betul. Di situ juga ibu-ibu dan PKK bisa juga menjadi pusat pelatihan. Akhirnya apa? Amazing. Jadi suatu daerah kawasan yang energi negatif bisa kita ubah menjadi energi positif, dan itu adalah satu pusat destinasi untuk masa depan. Jadi menghilangkan rasa kesedihan. Ya, jadi kita gini, jangan kita menghilangkan stigma energi negatif bahwa kawasan bencana itu tidak produktif, tidak ada investasi, tidak tumbuh dan berkembang, tidak dinamis. Kita akan ubah menjadi kawasan daerah rentan bencana, tapi punya nilai investasi, nilai ekonomis, nilai tourism, nilai-nilai yang banyak untuk orang datang ke situ. Ini ke depan yang ingin kita ciptakan. Idenya luar biasa sekali nih Pak. Ya. Nah Pak Sabri, menurut Anda nih tanggapan Anda dari Bapak yang penelpon tadi, Bapak Rizal ya Pak ya.
Mungkin pertanyaan bisa saya tambahkan, apakah juga masyarakat umum bisa melakukan aktivitas kegiatan seperti tadi Pak Fadil katakan, ini kan berbicara luas sekali Pak. Nih, ini dari forumnya sendiri, komunitas boleh nggak sih mempergunakan gedung tersebut untuk kegiatan pribadi mereka? Betul sekali apa yang ditanyakan oleh Pak Richard, di mana escape building itu seperti disampaikan oleh Pak Fadil tadi, escape building itu dibangun pada tahun 2008. Memang fungsi escape boarding itu sebagai tempat evakuasi apabila terjadi bencana. Kemudian apakah timbul pertanyaan kita, apakah escape boarding itu hanya kita menunggu berdoa untuk jadi bencana? Kan tidak. Tetapi hari ini pihak dari pemerintah, dalam ini BPBD Kota Banda Aceh, menjadikan escape boarding ini sebagai escape boarding community center model. Ya. Pihak dari Forum PRB selama ini memang selalu berupaya untuk melakukan upaya-upaya kegiatan-kegiatan kita lakukan, kita bawa ke escape boarding. Ke depan terkait dengan HKBN, Hari Kesiapsiagaan Bencana, itu pada tanggal 26 April akan dilakukan kegiatan drill tsunami yang akan melibatkan dari unsur masyarakat, juga dari anak didik. Itu pengalaman tahun 2018 kemarin, kita akan melibatkan 200 anak didik. Yang kita lakukan itu di escape boarding juga. Hari ini escape boarding kita di Banda Aceh ada 4. Mungkin salah satunya di Alu de Tengah yang sudah di launching oleh Bapak Wali Kota langsung pada Juni kemarin, Juni 2018, itu sebagai escape boarding community center. Kemudian escape boarding di Lambung itu pun sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan ke masyarakat, lembaga yang kita hadirkan ke sana. Baik itu untuk kegiatan masyarakat untuk mengadakan pestanya, kemudian kegiatan yang simulasi, kemudian untuk kegiatan mahasiswa kemarin. Tetapi hari ini kita akan lakukan, memang sudah dari pihak BPBD Kota Banda Aceh sudah melakukan escape boarding itu sebagai community center, adanya satu ibaratnya satu ikatan MOU lah kita bilang. Yeah. Nah, selama ini memang kegiatan mungkin ada dilakukan oleh lembaga lain seperti Common Project misalnya, yang tanpa pengetahuan dari pihak BPBD. Hari ini sudah kita lakukan sebagai MOU ikatan supaya kita mendata semua kegiatan yang dilakukan. Saya mau sampaikan juga di sini di mana itu Forum PRB itu seperti saya sampaikan tadi multi semua masuk. Jadi kebetulan saya pun di BPBD Kota Banda Aceh masuk di anggota forumnya. Jadi makanya hari ini kegiatan-kegiatan sinergi dengan apa yang sampaikan kegiatan BPBD, kita mendukung semua kegiatan yang di BPBD. Saya tambahkan sedikit. Boleh. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini adalah mitra kami. Betul. Untuk bisa menjembatani keterbatasan kami pada masyarakat, terutama mengedukasikan masyarakat. Tapi kita tahun ini Forum PRB udah masa tugasnya udah mulai berakhir. Jadi tahun ini kita akan lakukan kongresnya. Mudah-mudahan doakan juga kepada Permisa supaya banyak orang-orang penggiat bencana ini hadir untuk menjadi pengurus dan bergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana. Itu kapan Pak nanti kongresnya tuh Pak? Ya, barangkali kita harapkan paling telat habis pemilu inilah. Ya, barangkali orang sibuk euforia terhadap pemilu ini. Ya. Bisa masukkan list nama saya Pak ya berarti ya? Boleh. Kita kepentingannya kan, pentingnya ini pengurangan bencana adalah orang-orang yang konsen peduli, punya passion. Passionnya itu apa? Dengan situasi apapun dia terus bekerja mengedukasikan masyarakat. Oke. Pak Sulaiman, tambahan dong Pak, apakah juga dari sekolah-sekolah ini dari SD, SMP dan juga SMA sudah pernah
melakukan kegiatan di escape building ini. Kita masih membahas tadi yang Bapak Rizal katakan, bisa nggak sih bagaimana memaksimalkan escape building ini agar tidak ini seperti sepi ya, tidak difungsikan. Bagaimana Pak Sulaiman? Saya pikir hal yang cukup positif ya. Escape building itu kita pakai untuk hal-hal kegiatan kemasyarakatan. Yang perlu diketahui bahwa escape building itu adalah tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang pada saat terjadinya bencana, kan gitu. Betul. Nah pada saat bencana itu tidak datang, kita tidak mengharapkan bencana itu datang, tapi pada saat bencana itu tidak datang, ya kita pergunakan semaksimal mungkin escape building itu. Karena begini, kami juga di Dinas Pendidikan sekarang sedang bekerja sama dengan pihak Jepang itu merancang sekolah SMP 11 Banda Aceh yang di di daerah Ulele, itu kami rancang untuk sebagai escape building untuk anak-anak bila terjadi bencana, itu merupakan salah satu tempat perlindungan bagi anak-anak. Wow. Nah, itu salah satu sekarang. Kami sekarang sedang bekerja sama dengan pihak Jepang dan dibantu oleh pihak Fakultas Kebencanaan Unsia. Itu kami lagi merancang bagaimana caranya SMP 11 Banda Aceh itu menjadi pusat pembelajaran bagi siswa dan masyarakat bila terjadi kebencanaan. Seberapa efektif Pak program tersebut? Insya Allah ini sekarang dari pihak Jepang sendiri itu sudah datang kemari, kami sudah berfasilitasinya dengan pihak Unsia dan juga dengan Bapak Wali Kota kita. Beliau menyambut begitu antusias karena itu merupakan suatu bantuan yang memang diberikan kepada Kota Banda Aceh, terutama kepada siswa-siswi yang ada di Banda Aceh. Jadi begini, SMP 11 Banda Aceh itu nanti bila siswa-siswi yang ada di Kota Banda Aceh dan di Aceh ingin melihat bagaimana cara menghadapi bencana, apakah itu bencana banjir, apakah itu bencana gempa bumi, apakah itu kebakaran. Nah, kalau ingin melihat, lihatlah di SMP 11 nanti. Nah, itu yang ingin kami ciptakan sekarang. Saya setuju sekali itu, Bu. Wisata ya Pak nanti ya? Mengapa kami setuju? Minta dukungan nanti Pak Fadil ya. Kami minta dukungan nanti dari Pak Fadil bahwa salah satu model menghadapi bencana itu di SMP 11 itu nanti. Dan mengapa itu menjadi hal yang harus kita dorong Pak Sulaiman? Kita kan terjebak stigmanya begini, bahwa selalu mengharap bantuan dari NGO dan lembaga asing. Sebagai data saya tadi Bu, bahwa ada berapa sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi ada 482 sekolah. Ternyata kita yang udah mendapat sertifikat, yang udah dilakukan sekolah madrasah bencana itu 48 sekolah. Sedikit sekali. Betul, kan? Iya. Dan kalau untuk angka kuantitatifnya sulit kita dapat persentasenya kencang. Mengapa? Ini perlu dengan anggaran dan biaya yang besar. Tetapi dengan pola yang berubah, artinya ini, jangan menunggu kita. Kalaupun memang nggak ada anggaran dari luar yang membantu kita lagi, terbatas, kita bisa lakukan itu semacam studi trip school. Iya betul. Jadi studi trip school ini di tempat sekolah yang pernah dilakukan SMAP itu menjadi model dan contoh. Juga di escape building juga. Jadi ada dinamika, jadi jangan pernah terhenti oleh hanya karena belum adanya dana, jangan terhenti oleh karena tidak adanya orang yang datang memfasilitasi. Tapi itulah mandiri, itu adalah kemampuan untuk ingin tahu, ingin belajar. Makanya saya setuju Pak Sulaiman, ini beliau mantan kepala sekolah SMP 11, udah menjadi kabit. Saya udah bilang sama beliau, tolong bilang sama kadisnya. Dan beliau juga bisa jadi ambasador saya. Jadi pergi ke sekolah-sekolah jadi pembina upacara, inspektur upacara. Ceritakan kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah bahwa sekolah kami pernah begini-begini nih. Walaupun belum sekolah Anda belum ada dapat apapun, Anda bisa datang ke sekolah kami. Jadi semacam anak-anak tuh semangat.
Makanya saya kemarin di di SD 50 saya bilang, kepala sekolah bawa anak-anak Anda sekolah ke Escape Building. Di sana kita buat program studi trip school. Jadi anak-anak pertama dilatih jangan sampai rasa takut tuh nggak ada. Jangan dia pergi naik gedung Escape, kita lihat laut, kita mengedukasikan jangan fobia. Iya. Jadi waktu nanti ada bencana, anak-anak itu tidak mencekam dan panik, tapi bisa dengan nalar yang positif dia berpikir langkah-langkah strategis untuk pengamanan beliau. Oke, Pak Sulaiman, Anda dapat promosi langsung dari Pak Fadil nih. Iya. Begini, Mbak. Kita juga kemarin itu di Sabang ya, Bapak Fadil ya, di Sabang kita sudah melakukan raker dan juga kita telah mengusulkan kepada pada saat itu saya kepala sekolah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Program kebencanaan itu dimasukkan ke dalam kurikulum bagi siswa-siswi yang ada. Menjadi Kebetulan, mata pelajaran. iya, kebetulan saya sekarang sudah dipindahkan menjadi Kabid Pembinaan SMP, sehingga saya juga mencoba melakukan pemasukan kurikulum yang ada program kebencanaan ini ke dalam kurikulum dengan cara memasukkan program ke dalam program kepramukaan. Di dalam kepramukaan itu kan program wajib ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, Pak Fadil ya. Program wajib ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, sehingga di dalam kepramukaan itu kita masukkan bagaimana cara menanggulangi kebencanaan itu. Nah, jadi dia bisa bisa masuk ke dalam program kurikulum dalam belajar anak-anak. Gitu. Dan saya yakin Anda sekarang memiliki power untuk itu ya Pak Sulaiman. Insya Allah. Itu wali kota kami juga. Wali kota kami, alhamdulillah Pak Aminullah bersama Pak Wakil sudah memerintah kepada kami untuk membuat surat dan udah ditekin oleh wali kota. Itu surat wali kota nomor 360 itu tanggal 15 Maret udah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kemenak harus melakukan upaya-upaya penerapan sekolah madrasah aman bencana. SMAP. Jadi kebijakan Pak Amin ini dengan program, dengan visinya menjadikan Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat itu udah mengintegrasikan mitigasi bencana itu juga program strategis yang harus diimplementasikan oleh kita semua. Sedini mungkin. Ya. Oke, baiklah. Lebih seru sekali Nenek pemirsa, kami akan segera kembali nanti di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.